Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi lagi informasi baru tentang yaitu PPDB yang sekarang itu diganti dengan SPMB. Nah, apa hal-hal baru yang terjadi atau yang dirubah dari PPDB, penerimaan peserta didik baru, menjadi namanya SPMB. Nah, itu ya. Ini informasi ini saya kutip dari Detik Edu, yaitu detik.com pada tanggal 31 Januari 2025. Oke, baiklah. Di sini ada 5 hal baru dari SPMB pengganti PPDB. Apa saja itu? Kira-kira nanti Bapak Ibu, apakah ini hanya pergantian nama ataupun ini ada pergantian yang signifikan? Mari kita simak. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk semua teman-teman yang menemukan channel saya, silakan ikuti ya channel ini dengan tombol subscribe supaya nanti saya lebih bersemangat untuk memberikan info-info yang menarik. Baik, jadi di sini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi memperkenalkan namanya Sistem Penerimaan Murid Baru atau tadi SPMB. Nah, namanya sudah berganti kan? Sebagai proses seleksi masuk sekolah tahun ajaran 2025-2026. SPMB dinilai sebagai penyempurna dari sistem sebelumnya, yaitu penerimaan peserta didik baru. Nah, ini disempurnakan ya, jadi sebenarnya itu masih digunakan tapi disempurnakan. Apakah ini hanya diganti nama ya? Nah, mari kita ikuti informasi selanjutnya. Mendikbud Abdul Mukti menegaskan hadirnya SPMB ini bukan sekedar perubahan nama semata ya, berlandaskan visi Kemendikbud yang ingin memberikan layanan pendidikan terbaik untuk semua. SPMB membawa berbagai perubahan baru. Nah, jadi besok ini tahun 2025 ini namanya bukan PPDB lagi ya, di SPMB. SPMB itu bukan sekedar nama baru, tetapi memang ada yang baru dalam kebijakan kami untuk memastikan setiap warga negara mendapat pelayanan pendidikan yang benar. Itu menurut Bapak Abdul Mukti ya. Coba kita lanjutkan di sini. Nah, dirangkum dari Detik Edu ya, berikut berbagai hal baru dari SPMB yang menjadi pengganti PPDB selengkapnya ya. Nanti ada 5, coba diikuti ya. Yang pertama adalah pergantian nama disetujui Presiden Subianto. Nah, Menteri Abdul Mukti menjelaskan ada beberapa alasan terkait pergantian nama PPDB menjadi SPMB. Salah satunya karena selama ini banyak stigma masyarakat yang menganggap nama seleksi masuk sekolah negeri ini adalah PPDB zonasi. Itu ya. Kita lanjutkan. Padahal menurut Bapak Abdul Mukti ini, jalur seleksi dalam PPDB bukan hanya zonasi. Nah, selanjutnya, nama SPMB dinilai selaras dengan visi yang dimiliki Kemendikbud, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Itu menurut Bapak Abdul Mukti ya. Mungkin ini hanya pergantian nama saja, tapi tadi sudah disampaikan ini bukan hanya pergantian nama saja ya. Alasan terakhir dan menjadi yang paling penting karena PPDB menurut Bapak Abdul Mukti masih memiliki kelemahan dan SMP adalah penyempurnanya. Oke, kita terima ya. Pembahasan SPMB berjalan cukup panjang sejak Bapak Abdul Mukti dilantik pada Oktober 2024 yang lalu. Nah, kini menuju rampung menjadi peraturan Menteri Pendidikan. Nanti kalau sudah rampung pasti akan disampaikan ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah zonasi akan berubah menjadi domisili. Nah, ini menarik nih ya. Nah, bocoran tentang perubahan nama zonasi sudah berhembus cukup lama dari Kemendikbud ya. Hingga akhirnya resmi disampaikan bila zonasi akan disempurnakan
dengan sistem bernama domisili. Nah, kira-kira apa sih ya nanti perbedaannya zonasi dan domisili sih ya. Nah, mari kita ikuti. Domisili menjadi antisipasi Kemendikbudrismen dalam kasus manipulasi data yang kerap hadir di BPDB. Nah, kira-kira manipulasinya seperti apa ya, teman-teman ya, Bapak Ibu? Nah, mungkin begini ya. Kalau di apa itu namanya zonasi itu ya, kalau zonasi itu kan menitik gitu ya, di kadang di aplikasi Dapodik kan di titik tempatnya itu bisa diakali, titiknya itu didekatkan mungkin ya, itu masuk di zonasi. Nah, kalau domisili pasti akan menggunakan kakak, itu akan terlihat ya di situ. Mungkin seperti ini maksudnya ya. Nah, bukan berdasarkan wilayah. Domisili menekankan kedekatan jarak dengan tempat tinggal siswa sebagai parameternya ya. Kira-kira benar ya. Perubahan nama domisili juga berkaitan dengan banyak kesalahpahaman di masyarakat. PPDB zonasi dinilai sebagai nama seleksi. Padahal jalur penerimaan yang dibuka untuk murid ada 4 ya, yaitu saja prestasi, domisili, afirmasi, dan mutasi. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya kemarin ya, hanya berganti di domisili kayaknya ya. Prestasi juga ada, afirmasi, dan mutasi ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat yang nomor 3. Apa sih perubahan dari PPDB ke SPMB? Nah, ini yaitu pembaruan pada setiap jalur penerimaan di SPMB. Pembaruan tidak hanya terjadi pada perubahan zonasi menjadi domisili, tetapi juga jalur penerimaan lainnya. Pada jalur prestasi, Kemendikbudrismen menambahkan kriteria baru pada prestasi non-akademik. Nah, ini ya, ini ada perubahan sebenarnya. Prestasi itu berarti bukan prestasi akademik, prestasi akademik saja, tetapi juga nanti non-akademik akan diperhitungkan sebenarnya ya. Nah, ke depan pengurus OSIS baik pengurus organisasi baik OSIS, pramuka, dan organisasi lainnya bisa ikut mendaftar lewat jalur prestasi gitu ya. Itu yang nomor 3. Oke, sekarang yang 4. Usulan yang 4 ya perubahannya, yaitu usulan kuota jalur penerimaan SPMB. Ya, Mendikbudrismen menyebutkan berupaya agar SPMB 2025 bisa berjalan dengan baik, termasuk masalah transparansi atau keterbukaan yang menyangkut data daya tampung sekolah negeri. Selain itu, Kemendikbudrismen juga akan menyebarluaskan peringkat akreditasi sekolah negeri yang bisa dijadikan tujuan. Hal ini menurutnya menjadi terobosan baru di SPMB 2025. Nah, kami akan menginformasikan ke masyarakat peringkat akreditasinya. Ini yang mungkin agak berbeda dan ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat ya. Itu menurut Bapak Abdul Mukti, oke ya. Jadi ada 4 ini. Sekarang yang kelima, yang terakhir ya. Nah, ini alokasi siswa yang gagal SPMB dan prioritas BIP. Ini ya. Ini yang mungkin menjadi suatu gagasan yang kelima. Sebelumnya, Kemendikbudrismen telah memastikan bila siswa yang gagal diterima pada sekolah negeri akan dialihkan ke sekolah swasta. Selanjutnya akan dibantu pembiayaan sekolahnya melalui dana pemerintah daerah. Nah, ini baru ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak diterima di sekolah negeri, akan dialihkan kelas sekolah swasta, tapi tidak membayar, maksudnya dibiayai ya oleh pemerintah. Nah, ini keren, bagus ya. Menanggapi hal tersebut, Menteri mungkin menyebut akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan, karena kemampuan pembiayaan masing-masing daerah tidak bisa disamaratakan. Beasiswa yang gagal lolos SPMB dan dialihkan ke sekolah swasta akan mendapat arahan langsung dari Mendagri. Menurut Bapak Abdul Mukti maksudnya, ia tidak punya wewenang di area tersebut lantaran berada di tangan pemerintah daerah. Nah, di pemerintah pusat, Kemendikbudrismen akan berupaya memprioritaskan siswa yang diterima sekolah swasta
untuk menjadi penerima bantuan program PIP, tetapi harus tetap memenuhi persyaratan. Oke. Jadi itu adalah 5 dari perubahan PPDB menjadi SPMB ya di tahun 2025. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan silakan di-share ke teman-teman yang lain jika ini diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.